data Bible juga. Yesus ini sebenarnya dia ini berdosa, ya. Yesus ini data Bible dikatakan Yesus ini berdosa, ya, melanggar hukum Taurat. Malahan Yesus ini menurut data Bible dia itu bukan dia terangkat ke langit dan masuk ke surga. Yesus ini sebenarnya memang dia terangkat ke langit sih, tetapi dia itu nyasar ke neraka. Ya, ini data Bible yang kita menghujat dan framing yang kita kasih data ya. Bisa ya Bang Hos, izin ya kesempatannya ya. Supaya Kristen-Kristen pada pintar dikit lah, jangan ngomong Yesus masuk surga, nggak ada itu datanya itu. Itu hoax semuanya itu ya. Jadi menurut data Bible kita baca sedikit ya. Di Keluaran 20 nomor 12 ya. Keluaran 20 nomor 12 di sini dikatakan tentang hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti ada suatu perintah di Bible menghormati ataupun di hukum Taurat. Ini dalam 10 perintah hukum Taurat ya. Harus menghormati kedua orang tua. Jadi jika melanggar hukum ini pasti hukumannya ya neraka jahanam ya. Jangan menghujat ya. Jadi menurut data Bible kita baca di Lukas ya, Yesus ini melanggar ini hukum. Malahan Yesus ini menjawab, kurang ajar ini anak sebenarnya ya. Jadi kita baca sedikit ya. Ini data valid daripada Bible ya. Jangan sampai kita framing, membuat kesimpulan dan sebagainya, nggak bisa ya. Jadi menurut data Bible di Lukas 2 nomor 48 hingga 49 kita baca ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, kepada siapa? Yesus. Mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau? Jadi Yesus ini pergi kemana-mana tanpa izin, tanpa pamit, sehingga membuatkan kedua orang tuanya cemas. Harusnya seorang anak harus meminta izin kepada orang tuanya loh, mau pergi kemana-mana loh. Ini kabur sesuka hati dia, sehingga membuatkan orang tuanya itu mencari-cari, cemas orang tuanya. Jadi jelas Yesus ini tidak menghormati kedua orang tuanya. Berarti dia melanggar hukum Taurat. Benar kan? Malahan ketika orang tuanya sudah menemukan Yesus ini, malahan ini anak menjawab, kurang ajar ini anak Yesus ini. Kita baca ya. Di sini ya. Jadi di sini dikatakan apa? Setelah orang tuanya menemukan beliau, jawabnya kepada mereka. Yesus menjawab, kurang ajar ini anak. Ya, kita baca ya. Mengapa kamu mencari aku? Kan? Menghujat ya. Mengapa kamu mencari aku? Loh, menjawab dia. Harusnya dia berterima kasih loh, orang tuanya mencarinya sehingga ditemukan loh. Ini kenapa ini anak sudah membuatkan orang tuanya cemas? Malahan ketika ditemukan Yesus, malahan Yesus ini menjawab, kurang ajar ini, kalau zaman anakku kutampar ini loh orang ini anakku. Serius loh, kan? Harusnya dia berterima kasih karena sudah menemukan, kan, orang tuanya mencari dia. Udahlah dia pergi tanpa izin, tanpa pamit, malahan udah ditemukan, menjawab dia. Kurang ajar ya. Jadi secara jelas di Bible Yesus sudah melanggar, karena data di sini mengatakan di Keluaran 20 nomor 12 harus hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini hukum Taurat ya. Di Keluaran 20 nomor 12 harus hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi menurut Bible, menurut cerita di Bible, Yesus sudah melanggar hukum Taurat. Jadi orang yang melanggar hukum Taurat tempatnya di mana? Di neraka jahanam, dibakar Yesus. Ya. Jadi mungkin itu yang kesambung tentang tadi. Mungkin kalau diberikan sedikit kesempatan, bisa aku jelaskan data di Bible itu Yesus berada di neraka. Bisa ya, Bang ini? Ya, bisa. Ataupun teman-teman. Bisa closing statement, habis itu saya keluar, Bang. Closing statement? Siapa? Closing statement, Bang? Saya mau closing statement dulu, Bang. Saya mau kasih tahu, Bang. Statement? Buat Bang Jo.
teman-teman yang Islam jangan terprovokasi ya. Sama yang Kristen maafkan mereka ini karena mereka mengarahkan itu. Sebentar nih, Kristen mereka ya. mengarahkan. Ini sama seperti nyabung ayam, Bang. Mereka itu mau berusaha untuk mengadu domba itu. Hati-hati. Siapa yang mengadu domba siapa dia? Jadi kita di sini membacakan data-data yang valid ya Bang Jo ya. Mungkin Bang Jo ini aku nggak tahu nih, Kristen atau Islam nggak tahu. Tapi di sini kalau menurutku tadi teman-temanku sudah membacakan suatu data yang valid dari Bible. Kita hanya membacakan aja kan. Nggak mungkin kita itu framing, menghujat dan sebagainya, mungkin lah. Kan suatu data yang valid, jadi kita sampaikan di sini. Kalau kita ngomong Yesus itu melanggar hukum Taurat, datanya jelas menurut data Bible. Kan jika kita ngomong Yesus itu iblis, datanya jelas, sudah ditampilkan oleh sudah ditunjukkan oleh Baal tadi itu. Kan kalau dia ngomong Yesus itu membela pesan, ditunjuk juga oleh Bang itu ya. Kita menampilkan data-data yang valid daripada Bible Bang. Ya, jangan kita menghujat, jangan kita framing dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang-orang pada tahu, kan? Sebab banyak nih Kristen-Kristen ngomong Yesus itu ke surga, padahal Yesus nggak di surga dia. Yesus itu sebenarnya dia itu dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala Bang. Berarti Yesus itu sekarang berada di mana dia? Berada di neraka. Menurut data Bible gitu ya Bang Jo ya. Data gitu sih Bang Jo ya. Data. Nah, itu data di Bible, menurut data Bible aja sih kita hanya membacakan. Kita hanya membacakan yang tertulis di Bible, enggak kita tambahin, enggak kita kurangi. Jadi jadi dalam kitab Kristen itu firman itu sama dengan pedang bermata dua Bang. Jadi kalau salah tafsir, nanti Bapak itu nanti akan terjebak gitu Bang. Ya seperti ini, kita nggak tahu. Saya cuma merasa kesian aja Bapak-bapak ini. Jangan sampai nanti setelah sudah sakit parah, baru mau minta maaf, bertobat. Sudah terlambat Bang. Apalagi sudah meninggal. Betul Bang, di Bible itu banyak jebakan Bang. Shalom, selamat malam semua. Pas. Iya, jadi bisa tertulis di Bible yang mengatakan Yesus itu ada di neraka ya. Ini kita harus menampilkan data supaya teman-teman kita jelas dengan data di Bible ya. Bisa ya sedikit ya Bang Jo ya. Tapi kalau nggak setuju pasti Bang Jo membantah Bible. Ada yang sebelumnya itu yang pernah meninggal Bang, yang pernah meninggal dia kan taruh Alkitab itu di pantat Bang. Nah coba lihat itu, ada bukti itu, ada fakta Bang. Ada yang ketika dia menghujat, dia bilang yang 1 bulan sebelum ini dia bilang dia sudah itu si tuan logika nginjak Bible nggak ada tuh. Nggak salah itu. Nggak masalah. 1 bulan dia kalau dia masih hidup, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Sakit. Jadi hati-hati Bang kalau mau menghujat. Abang ngomong yang mana? Yang cewek yang botak itu? Yesus saja meninggal Bang. Ya, tapi dia bangkit Bang, bukan meninggal, bangkit. Enggak jadi masalah meninggal semua. Cuma hati-hati ya. Saya cuma kasih tahu. Berarti lanjut aja Pak Pendeta, lanjut. Bang Kelontong ya, kita harus menampilkan data. Ini kan orang bertanya ya Bang Kelontong ya, kita harus menjawab. Kalau kita ngomong Yesus berada di dalam neraka sekarang, itu data di Bible jelas mengatakan begitu Bang ya. Izin sebentar ya Bang Kelontong ya. Baik. Menurut data di Bible ya, memang sih ada ayatnya Yesus itu terangkat dia ke surga kalau diterjemahan. Tetapi kalau bahasa aslinya itu Urano itu adalah langit Bang ya, langit. Berarti dia itu terangkat ke langit. Nanti ya. Berarti Yesus itu terangkat ke langit. Memang ada orang menyaksikan, tetapi orang menyaksikan hanya dia terangkat ke atas. Tetapi tidak ada yang melihat Yesus itu masuk ke dalam surga, nggak ada. Berarti dia hanya terangkat ke atas. Kemana? Nggak tahu.
rupa-rupanya menurut data di Bible, Yesus itu, dia itu, ya, nyasar ke neraka, bang. Ini data di Bible lah, kita nggak bisa framing, nggak bisa menghujat. Ini di mana datanya? Di Matius 5, nomor 22. Kita baca sedikit ya, supaya teman-teman Kristen pun bisa mencatat ya. Sebab ini nggak dibacakan di gereja. Mungkin aku nggak tahulah sebab apa nggak dibacakan atau apa. Mungkin ada sebab-sebab tertentu ya. Tetapi di sini kita harus tunjukkan kepada orang ramai buktinya yang Yesus itu berada di dalam neraka jahanam sekarang. Yesus sedang dibakar sekarang dia. Oke, di mana dia? Di Matius 5 nomor 22 ya. Kita baca ya. Aku berkata kepada kamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili, dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majelis agama, dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Ini berarti poinnya di sini. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Ini harus kalian catat, ini penting, ini poin yang penting ini ya, supaya apa, kita sedikit mengerti Bible ya. Jangan sampai apabila kita membaca Bible kita nggak tahu apa kan. Ketika ditanya Bible kita pelangak, Kristen kebanyakan kan, pelangak pelongok, benar kan? Jadi menurut data di Matius 5 nomor 22, sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Ya, sekarang kita cari nih, arti jahilnya apa sih? Arti jahil ini. Gitu dong kalau cara membaca Bible ya. Jadi menurut sebagai seorang kewarganegaraan, dia merujuk kepada ke KBBI ya, supaya jelas. Jangan kita asumsi dan sebagainya gitu ya. Supaya kita itu menjadi sedikit orang yang akademis lah gitu ya. Jangan kita asumsi dan sebagainya. Jadi menurut KBBI ya, ini menurut KBBI bentar. Menurut KBBI, kata jahil memiliki arti bodoh. Ngerti ya? Catat. Oten ya. Supaya kalian pada pintar dikit kalau membaca Bible. Jadi menurut data di Matius 5 nomor 22, di sini dikatakan, dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil ataupun bodoh patut dibuang ke dalam api neraka. Ini. Dicatat ini, poin ini penting ini. Itu ya. Jadi sesiapa yang memanggil saudaranya dengan kata bodoh patut dibuang ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Rupa-rupanya di Bible ini Yesus ini memanggil orang lain dengan kata bodoh. Di mana itu? Ini mungkin kalian Kristen belum baca Bible secara utuh ya. Jadi akulah yang bacakan kepada kalian. Supaya apa? Supaya kalian sedikit pintar lah gitu ya. Sebab kalian pun bukan baca Bible yang pergi gereja ya. Kalian jingkrik, mabuk. Kita baca sedikit ya. Di Lukas 24 nomor 25. Apa dikatakan sini? Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Ini jelas tinta merah ya. Tinta merah ini berarti yang berkata-kata di sini adalah Yesus. Kita baca ulang ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Berarti di sini Yesus memanggil orang lain dengan kata bodoh. Kurang ajar ini anak. Tadi udah dia kurang ajar kepada orang tuanya. Sekarang dia kurang ajar lagi dia. Benar kan? Valid datanya Pak Pendeta ya ini. Jadi dia lagi kurang. Ini kenapa nih? Aku sangkut ya aku. Bentar, pikir udah kepelanting aku. Jadi menurut data ini Yesus memanggil orang lain dengan kata bodoh ya. Hai kamu orang bodoh. Berarti menurut data di Matius 5 nomor 22 di sini jelas kan? Ini data valid ini ya. Sebab menurut data di Matius 5 nomor 22, sesiapa yang memanggil saudaranya jahil ataupun bodoh patut dibuang ke dalam api neraka. Menurut data di Lukas 24 nomor 25, Yesus memanggil orang lain dengan kata bodoh. Berarti sekarang Yesus berada di neraka. Yesus sekarang sedang dibakar dalam api neraka dia. Data valid ini. Ya. Jadi jangan kita framing, yang kita menghujat. Nggak bisa ya. Mungkin begitu yang ingin aku sampaikan, dan aku mengharapkan teman-teman Kristen ya. Ini data di Bible, ini data valid ya, data valid dari Bible. Yang menunjukkan Yesus itu berada dalam neraka jahanam sekarang. Yesus sedang dibakar dia.
Mungkin gitu ya, Bang Hos ya. Mungkin silakan teman-teman ada yang mau disampaikan. Ada juga tuh pendeta. Bang Piro. Yeremia 4:22 kan. Sungguh bodoh dan tolol, kata Yesus. Apa itu? Berarti Pak Pendeta bukan cuma Yesus dong harus dilempar ke neraka ngatain orang lain bodoh atau tolol. Paulus juga tuh. Kami tolol karena Kristus. Masuk pula dia. Benar. Menurut data di Bible, Paulus pun akan ngikut bareng sama Yesus dibakar di api. Nah, ini menurut data Bible sebenarnya. Jangan kalian mengatakan kita itu framing dan sebagainya. Ini data Bible. Jadi Paulus dan Yesus akan masuk bareng ke dalam neraka, dibakar dia berdua. Nanti kalian ngikut nanti. Mungkin gitu ya. Kita hanya membacakan aja itu tentang itu. Silakan. Sudah. Mau ditambahkan? Saya kasihan sekali sama kalian semua di sini. Kasihan sekali. Nah, apa? Kasihan kenapa loh Bang? Harus bersyukur loh. Itu kita hanya menampilkan. Kalian sendiri bilang kan, nanti akan dibakar kan? Kalian sendiri yang bilang itu, nanti akan dibakar. Iya jelas menurut data Bible. Kami cuma bacain data yang tertulis, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangi. Data tertulis dong. Anda bantah kalau Anda merasa itu bukan. Nah, di dalam yang disampaikan oleh pendeta kalau kita membacanya Bang, kalau barang kita siapa membacanya yang Bang, barang siapa yang hanya orang yang punya kasih karunia, barang siapa yang bisa mengatakan menafsirkan itu Bang, atau bodoh atau jadi jahil, kalau Bapak itu manusia, Bapak itu masih manusia biasa yang hanya pakai teori saja, logos, tidak akan pernah mau nyambung itu Pak. Waduh. Berarti di Abang nggak benar. Berarti di Abang nggak benar. Yang tertulis itu salah. Hanya orang yang dikasih karunia untuk menafsirkan. Ini Pak Pendeta. Ternyata jadi Pak kalau Pendeta abang salah. itu, ternyata Pak Pendeta nggak punya Roh abang Kudus. itu kalau misalnya abang-abang di sini hanya pakai teori belaka saja, nggak akan bisa mengerti. Coba baca. Jadi kita di sini ya Bang Jo ya, kita di sini hanya menampilkan data gitu loh. Kalau dikatakan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, Kristen pun nggak dibimbing Roh Kudus. Ditanya 10 orang Kristen, 10 jawabannya berbeda loh Bang Jo. Kan? Malahan sampai sekarang masih ribut berebut Tuhan. Mudah-mudahan saya cuma doakan aja abang-abang ini nanti akan diberikan kasih karunia, gitu loh Bang. Supaya diberikan pengertian. Karena itu milik Tuhan, kita hanya membacakan data. Tuhan yang mengasihi kita. Kita bawain data saja. Itu yang tertulis. Yesus berada dalam neraka jahanam, jelas data di Bible loh Bang. Kita nggak mungkin mengurangi, menambah. Begini Bang, saya boleh jelasin Bang. Dan mengurangi ayat-ayat Bible Bang, Tuhan marah loh Bang, nggak bisa loh Bang. Nah, jadi kalau Yesus berada di neraka, faktanya jelas, datanya jelas, nggak mungkin kita mengubah-ubah ayat loh Bang. Benar kan? Gitu loh Bang. Jadi jangan sampai abang mengatakan kita itu framing dan sebagainya. Mungkin Bang ya. Jadi harus kita menyampaikan data. Apalagi aku seorang yang berpengetahuan tinggi tentang Bible Bang ya. Jadi nggak mungkin abang mengatakan kita di sini framing. Sedangkan Nabi Salomo saja dia bilang itu, dia bilang hikmat yang dia dapat itu sia-sia Bang. Karena hikmat yang dia dapat itu hanya hikmat yang ada di dunia. Iya. Cuma kalau aku bisa aku ngetes abang nih, aku mau tes Roh Kudus abang nih Bang. Kalau kira-kira abang ini, menurut abang itu, Tuhan abang itu ada berapa sih Bang sebenarnya? Mau ngetes Bang, mau ngetes. Satu. Itu juga Tuhannya Bapak sendiri juga. Baik. Kalau aku bertanya pada abang nih Bang ya, aku mau ngetes Bang ya. Yesus itu Tuhan bukan Bang, dia itu Bang? Dia itu firman yang jadi manusia. Bilang lo Bang, ini yang aku bilang itu. Si abang ini yang aku bilang tadi. Jawaban kemana? Karena kalian nggak mengerti. Sebentar Bang Jo. Aku ulang sekali lagi ya. Seperti 12 murid itu kan, awalnya mereka tidak mengerti. Mereka hanya diajarkan menulis kitab Injil itu. Ketika itu Tuhan Yesus itu naik di hari Pentakosta, itu ada pencurahan Roh Kudus. Jadi
mereka itu menginjil itu dengan Roh Kudus, Tuhan yang menyertai mereka, Bang. Nah, sama seperti kita juga, Bang. Itu kalau murid-muridnya kan kita itu manusia sekarang kan. Kita itu manusia. Masih manusia, belum bisa mengerti apa itu Tuhan. Adonai gitu kan. Ah, udah dijelasin oleh Yesus, enggak apa-apa lah murid-muridnya. Kan tadi Abang enak betul itu ngomong terus. Saya mau berbicara, Abang bantah. Enggak bantah, Bang. Aku setuju itu, Bang. Murid-muridnya ngerti kok. Kan? Ah, sekarang aku ingin bertanya. Jadi ketika kita itu sudah dikasih karunia, kita akan mengerti itu, bisa menafsirkan itu Alkitab dengan benar. Bukan, Bang, sekarang aku ingin ketika Tuhan itu Bang gitu loh, Bang. Mana sih Abang ini? Siapa, Bang? Sabarlah. Siapa, Bang? Ini kan edukasi juga kan di bawah, gitu kan? Ah, sekarang aku tes Abang ini, Bang Jo. Tuhan Abang ada berapa? Itu loh. Silakan. Tuhan itu satu, Bang. Jadi baik, aku kasih Tuhan Yesus datang itu gitu loh. Sebentar dulu, jangan mendoktrin, Bang. Tidak boleh mendoktrin orang. Iya, aku dengar. Saya jelasin. Sebentar. Mana sih Abang ini? Sabar. Tadi Abang itu jadi kalut, jadi ngomong terus dari tadi. Soalnya itu gampang kok. Gimana sih? Aku mau ngetes ngomong aja. Terus dari tadi, saya tidak pernah bantah. Gitu loh. Nah, baik. Ah, jadi Abang udah menjawab nih, Tuhan Abang satu gitu kan? Ah, aku menerima kok. Abang itu manusia, Bang, makhluk ciptaan. Jadi kalau hanya cuma manusia saja. Manusia, aku nanya Tuhan Abang. Otak gitu Abang itu sama dengan apa? Sih? Sabar. Tidak bisa menjangkau itu, Bang. Susah menjangkau itu pekerjaannya Tuhan. Sabar sedikit ya. Jadi aku nanya nih, berarti Bang, kalau mau buat mualaf orang dengan cara begitu nggak akan mempan kalau buat saya. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak masalah. Jadi Kristen itu harus tegas gitu loh, Bang Jo. Benar tetap benar gitu loh. Jangan lah, Bang. Gimana? Tegas apanya? Kita itu mengasihi orang, termasuk Bapak itu sendiri. Abang kan ada suatu perintah daripada Yesus kan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan harus kan? Jadi kita bertanya gitu loh. Sekarang saya mau tanya, Bang. Menjawab nih. Benar kan? Ada enggak kalau misalnya kan? Ya. Kenapa Bang Jo ketakutan kali, Bang? Ajaran Tuhan Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Baik. Itu sebab Kristen nggak bisa berperang, Bang. Apalagi melawan penjajah, Bang. Nggak bisa. Nanti penjajah dihabis. Oh iya dong, Bang. Iya. Nanti Tuhan sendiri yang berperang sama kalian. Sedikit, Bang. Kalau sudah kena asam lambung, sudah sakit, aku datang itu ginjal segala macam. Markus 10:34. Gimana? Yesus menghalau tentara Romawi pun nggak bisa dia, Bang. Ditangkap, ditampar dia. Ya nggak apa-apa lah, Bang. Nanti kalau sudah sakit, nanti cari aja, cari seorang yang bisa menyembuhkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwin. Bang Jo tadi kan bilang kasihilah musuhmu. Saya baca di Matius 13 nomor 39, Bang. Ya. Di situ dikatakan iblis adalah musuhmu, Bang. Mengasihi iblis gimana caranya, Bang? Saya ingin tahu, Bang. Coba Bang kasih tahu saya. Bagaimana cara mengasihi iblis, Bang? Konteks iblis itu kan malaikat yang jatuh, Bang. Termasuk itu jin yang dibilang. Jin. Iblis adalah musuhmu. Tadi kan Abang bilang yang kalian bilang itu gondoruo. Nah, itu jin-jin itu. Gondoruo terus apa? Kuntilanak, itu jin itu. Saya kan bilang, Abang kan bilang, kasihilah musuhmu sesuai perintah Yesus. Loh, di Matius 13:39 dikatakan bahwa musuh yang sebenarnya adalah iblis. Macam mana, Bang, cara mengasihi iblis, Bang? Coba Abang ceritakan ke saya. Bentuk iblis itu dulu saya jelasin ya. Bentuk iblis itu tidak nampak. Itu malaikat yang jatuh. Jadi iblis itu sama kuntilanak apa, roh-roh jahat yang mungkin ada sama kalian itu, no? Oh, jadi ketika Yesus dicobai iblis, dicobai genderuwo maksudnya? Bentar, jangan dikaburkan dulu. Jadi Abang kan bilang kasihilah musuhmu sesuai perintah Yesus. Di Matius 13:39 dikatakan iblis adalah musuhmu. Gimana, Bang, cara mengasihi iblis caranya? Coba. Kalian kan manusia, jadi saya harus mengasihi. Hanya mungkin ada kerasukan kali ya.
Nah, biasanya kalau kalian itu, kalau dijelasin kan, Selamat malam. kalau timbul marah, kalian punya emosi itu tidak bisa terkendali. Cara mengasihi iblis gimana bang? Berarti koreksi iblis bang. Itu kan nama musuh. Di situ ada iblis di dalam kalian itu. Cara mengasihi iblis gimana? Caranya ngasih iblis itu gimana? Implementasinya? Malam. Belum ada cara mengasihi iblis. Yang mengasihi itu manusia bang, bukan iblisnya. Iblis jelas sudah tempatnya di neraka. Cara mengasihi iblis. Saya tanya cara kita bagaimana mengasihi iblis, sedangkan iblis itu ada di neraka tempatnya. Ikutilah, kasihlah musuhmu katanya. Kasihlah musuhmu. Iya Pak Pendeta. Iya. Kasih data valid, Pak Pendeta. Kasih data valid. Data valid ini ya. Jadi Bang Jo kan tadi mengatakan kasihilah musuhmu. Iblis ni musuh bukan Bang Jo? Iblis ini. Kasihilah musuhmu yang memusuhi orang Kristen, ya itu. So iblis itu begitu maksudnya. Jadi cara mengasihi ya kita jangan layani, jangan ladeni, itu aja sih. Maksudnya cara pertanyaan Bang Ben itu Ya, tadi bagaimana itu, cara? kalau Berarti jangan melayani gitu. Kasihilah musuhmu yang memusuhi yang mungkin orang gitu, Bang Kristen Ben. pengikut Yesus itu ini Mbak adalah Positif ini agak pintar. bisa dikatakan Tapi iblis. Bapak Ya, Positif. jangan mengasihi, jangan dilayani karena mereka tidak tahu apa-apa. Kalau jangan melayani itu harusnya tertulisnya bukan kasihilah musuhmu, tapi Ya, cara cuekilah mengasihi musuhmu. kita Itu Mbak. Namanya jangan kasihi apa kok ya? dicuekin. Mana ada Mbak dikasih dicuekin? Gimana sih Ya Anda ini? dikasih tahu kebenaran, tapi kalau dia tidak mau nggak ada masalah begitu. Jangan menambahi yang tidak mungkin gini ada. Bang Ben, supaya dia ngerti ya Mbak ini ya. Mbak Positif gini aja sih. Mbak Dibukain Positif aja ada ibu kan? Bang Pak Pendeta. Matthew 13 Mbak nomor Positif ini ada 39. ibu kan? Benar kan Mbak Positif kan? Ya. Cara mengasihi ibu gimana? Ya, yang itu kasihilah musuhmu artinya itu yang tidak orang yang tidak enggak jangan ke musuh dulu, ke ibu dulu. Cara-cara mengasihi ibu gimana? Ya yang mengasihi saya siapa dulu gitu loh. Apa ini? Aku nanya. Cara mengasihi ibu gimana? Ya, yang mengasihi saya dulu siapa dulu? Saya harus tahu dulu siapa musuh saya apa bukan gitu loh. Ibu musuh ibu itu musuh. Ibu itu. Contoh Pak Bu Positif, kalau kita mengasihi ibu itu dengan apa? Mengabdi, ya kan, patuh. Nah, itu mengasihi ibu, diperintah kita patuh, disuruh tidak membantah, berpelukan. Itu nggak bisa bang ditafsir secara harfiah, literally nggak bisa. Tafsir pula abang ini. Mana ada tafsir? Kalau secara literally hanya pakai otaknya bapak itu nggak akan mampu. Dan macam kiai pula abang. Jadi gini loh bang, ya, Mbak Positif ya. Jadi kayak cara-cara mengasihi ibu itu seperti yang dijelasin oleh Bang Erwin tadi gitu loh. Apapun nasihatnya dipatuhin, apapun perintahnya dipatuhin. Itu cara mengasihi, ya, gini, menghormati ya, gitu. Tapi yang mengasihi dulu kita itu siapa dulu? Kalau misalnya dia mengasihi yang bagaimana dulu? Toh kita harus lihat, oh ini orang mengasihi saya dalam rangka apa gitu loh. Seperti kan makanya dalam rangka kasihilah musuhmu, artinya kalau yang orang yang tidak orang yang memusuhi orang Kristen ya itulah iblis, begitu maksudnya. Jadi maksudnya baik. Baik. Kan, berarti kasihilah ibumu, berarti harus mengasihi ibu kan dengan cara apapun mengabdi, kan apapun perintahnya gitu kan. Di sini ada perintah Yesus, kasihilah musuhmu. Iya. Berarti iblis itu musuh ya, Bu. Benar enggak? Gini Pak, waktu itu jadi harus Kristen mengikuti perintah iblis itu sebab nyembah Yesus. Benar kan? Benar enggak? Gini, yang memusuhi kita orang Kristen itu adalah iblis. Cara mengasihi iblis kita memberitahu kebenaran. Akan tetapi kalau dia tidak mau terima ya diam aja, nggak ada masalah. Nggak ada begitu caranya. Gimana sih Mbak ini? Bentar bu. Bang, coba kasih lihat bang itu. Iblis mengasihi iblis dengan memberitahu iblis kebenaran. Gimana itu cara memberitahu tahu iblis kebenaran itu? Kalau dia tidak mau dengar nggak ada masalah. Itu cara mengasihinya.
Mbaknya pernah ngobrol sama iblis? Ya, iblis bukan begini bang, iblis kasihlah musuh itu seperti ini. Seperti ini bang. Manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, contoh, gitu. ada orang yang menganiaya kita, padahal kita itu nggak ada salah, nggak punya salah. Nah kemudian yang saya tanya itu kita nggak balas, kita hanya mendoakan orang itu. Izin bang, izin. Ya, karena apa bang? Yang Kita saja sendiri itu. Bentar bang, Anda kelewat jauh. Di Matthew 13 nomor 39 dikatakan bahwa iblis adalah musuh manusia. Sedangkan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Loh, gimana cara mengasihi iblis? Itu yang saya tanya. Gini Pak, iblis kan bisa memakai manusia. Bisa pakai saya manusia. Saya nggak tanya masalah memakai, Bang. Mengasihi iblis. Iya, iblis kan ada yang bisa mengasihi iblis, kan Bang, karena itu tempatnya tempatnya memang sudah di neraka, Bang. Oh, berarti salah ya, kasihlah musuhmu ngibul. Nggak bisa buat ya sudah, kalau abang ibaratnya mau mentafsirkan begitu ya sudah. Kalau kita kan udah tahu, sudah mengerti. Gini loh Bang Jo, maksudnya itu kita memadukan dua data. Yang satu, kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Nah, setelah itu di sana iblis itu musuh, ya kan? Yang dikasih itu manusianya, Bang. Manusia yang berbuat jahat. Artinya itu dia dikuasai. Abang ini suka nambahin aja. Memang iblis bukan contoh musuh. Gini bang, yang realitas saja yang sudah terjadi ya. Mohon maaf ya, jangan dibantai ya. Waktu perang, ya kan? Perang ini sudah terjadi perang sekarang kan? Nah, yang seharusnya ya kalau orang Kristen itu nggak perlu dibalas, kita nggak perlu tembak duar gitu langsung ini loh, kanang ini tambah lagi gitu ya. Ini siapa yang bahas perang, Bang? Bentar dulu Bang, ini realita. Yang saya tanya itu cara mengasihi iblis, bukan bahas perang saya. Gimana sih abang ini? Jauh banget, lari ke perang lah. Mereka kan lagi dikuasai itu, kejahatan, balas dengan kejahatan. Akhirnya apa? Nggak bakalan selesai itu konflik itu seperti itu. Iya. Coba Bapak lihat itu Israel dengan cara mengasihi iblis berdasarkan ayat kasihlah musuhmu. Di balik perang itu apa? Ada iblis gitu loh. Pantesan dulu pengkhianat banyak yang oten ya Bang Ben ya. Maksudnya gimana? Mana datanya itu pengkhianat itu ada oten? Ya karena gini Bang, kalau diserang terus kita nggak boleh melawan, harus ya kan? Terus kita kasih. Ya di Kristen nggak bilang begitu, nggak ada dibilang begitu. Bapak tadi yang bilang kayak gitu, kalau perang nggak boleh melawan, kok gimana? Fokus sama pertanyaan saya. Kan ada ayat kasihilah musuhmu. Ternyata di Matthew 13 nomor 39 iblis adalah musuhmu. Pertanyaan saya sejak awal, gimana cara mengasihi iblis? Silakan. Nggak ada yang bisa mengasihi iblis, Bang. Iblisnya itu tempatnya di neraka. Ya udah, kalau nggak paham ya sudah, nggak usah. Biasa kan kalau manusia kan biasa terpengaruh dengan iblis. Nah, dia juga ikut ya, dia sesama dengan iblis gitu loh, Pak. Tapi manusia gini, itu bisa Bang, juga